saudaraku semua yang saya hormati, yang hadir dalam kesempatan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur diiringi untayan doa. Semoga momentum ini dapat menjadi awal aksi nyata untuk menyambut pesta demokrasi Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta. Seiring ikhlas ikhtiar Jogja nyawiji ing pesta demokrasi. Saudara-saudaraku semua, khususnya para ulama, kita belum bisa membayangkan akan seperti apa maraknya gegetsau kegaduhan selama masa kampanye nanti. Apakah juga masih marak perang dan itu, satu dan ikhlas juga ditinggali oleh riuhnya pidato politik dan pembacaan puisi untuk menyerang lawan. Demikian juga masihkah terdengar suara keras teriakan jariah yang berakhir dengan joget bersama, knalpot blombongan, konvoi peserta kampanye yang dalam praktek telah melahirkan gesekan sosial. Tadinya di dunia maya dapat dipastikan fenomena pundak ing pawan sudah dikiriman akan mewarnai sirkulasi informasi kita. Seiring berkembangnya teknologi, media sosial pun kerap menjadi kubangan perundingan sosial. Seiring kemampuannya menjadi alat yang ampuh sebagai senjata dalam pertarungan politik. Kondisi inilah yang dikhawatirkan akan mempertajam polarisasi masyarakat. Dalam polarisasi, proses komunikasi semacam itu tidak punya niat pada keinginan untuk berunding, malah cenderung menjadi etalase ego pribadi, nyaman, di mana seorang amatir pun dapat bertingkah layaknya politisi atau ahli. Sudah bukan rahasia, berita di media sosial kerap dijadikan alat konfirmasi keyakinan bagi masing-masing kubu yang terlanjur berlumur kebenaran versinya sendiri. Di era post-Trump ini, fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan untuk dipercaya. Oleh karenanya, penting mewaspadai potensi bahaya dari polarisasi. Perlu ada pemahaman bersama bahwa beda pandangan politik sah-sah saja. Namun kedewasaan berpikir mutlak diperlukan. Karena ada kekhawatiran soal keindonesiaan kita. Seiring lunturnya persaudaraan dan seluruhnya Indonesia sebagai rumah bersama, hanya karena kontestasi politik. Saudara-saudaraku, pemilu serentak 2024 tidak semata-mata digelar untuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden serta kursi-kursi dewan yang terhormat, tetapi selain proses pembelajaran politik untuk mendewasakan berdemokrasi, juga titik tolak awal estafet kepemimpinan menuju Indonesia yang sejahtera, berkeadilan dan berkemakmuran.
ing pesta demokrasi diharapkan menjadi pemantik kohesi yang mampu melindungi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dari disrupsi sosial politik. Patutlah kita berkaca pada sejarah perjalanan bangsa, serta kembali mengingat betapa besar peran Yogyakarta dalam merakit peradaban demokrasi Indonesia. Bukankah pemilu lokal tahun 1951 yang diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX almarhum telah nyata menjadi guru sekaligus tonggak demokrasi di Indonesia. Pemilu lokal tahun 1951 itu bahkan telah melibatkan masyarakat di tengah bangunan sistem kerajaan yang dianut Yogyakarta. Dan faktanya, hasil pemilu tersebut dijadikan sebagai parameter untuk penyelenggaraan pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Saudara-saudaraku sekalian, seiring semangat Jogja Nyawi ing pesta demokrasi, inilah tugas lurah dan pamong yang tergabung dalam paguyuban lurah dan pamong Kelurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Ayo tokoh untuk menjadi kekuatan moral, turut meredam konflik emosional, mengajak masyarakat, serta memberdayakan jaga warga untuk menjaga pesta demokrasi dengan mengedepankan berani, nalar, dan akal sehat. Semua hanya bisa terlaksana apabila lurah dan pamong mengedepankan sikap netral, mengedepankan kondusivitas dan kohesi sosial. Harapan saya adalah agar rakyat tidak terkotak-kotak hanya karena berbeda calon dan aspirasi, apalagi hujat-menghujat dan bermusuhan, karena berada di pihak yang berbeda kubu dan partai. Masyarakat menginginkan kemajuan, kemartabadan bangsa, bukan menjadikan pemilu sekedar ajang perebutan kekuasaan. Maka marilah kita serukan kata damai untuk pemilihan serentak ini. Bagaimanapun pemilihan serentak lebih dari sekedar olah politik. Pemilu adalah juga olah budaya untuk meningkatkan mutu budaya demokrasi agar subur dan kuat mengakar menjadi budaya rakyat. Suasana nyaman dan aman itu mestinya dibangun layaknya suasana penuh keluarga besar masyarakat Yogyakarta yang berbudaya dan berkeadaban. Wujudkan pemilihan serentak yang berbudaya adalah untuk mengendalikan konflik sosial agar terhindar dari intrik dan intimidasi, provokasi, pelecehan, ujaran kebencian, berita bohong, politik sara dan politik uang ataupun pencemaran nama baik. Kalau pola ini diikuti, niscaya gejolak sosial yang mewarnai proses pemilu di DIY dan Indonesia dapat diminimalisir. Dan jika memang demikian adanya, maka insya Allah
pemilihan serentak akan merekatkan kohesi sosial dan integrasi kebangsaan seiring ikhtiar segenap komponen bangsa dan rakyatnya membangun peradaban Indonesia yang panjang dawa ucapan kunjung luhur kawibawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Wiji.